warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro. Saya dari kelas 11 IPS SMA Nazatul Tulab ingin mempresentasikan informasi tentang WTO di Indonesia. Mapel Ekonomi Bimbingan Ibu Lina Dwi Apriani. Informasi tentang WTO, World Trade Organization. WTO merupakan satu-satunya organisasi informasi internasional yang mengatur perdagangan internasional terbentuk sejak tahun 1995. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariffs and Trade. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kebabian terpisah. Saat ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara KT, kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi Dewan Komit dan Subkomit yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas non-federation yang disingkat MFN, dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terdapat transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional, terdapat perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilisasi yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkeseimbangan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pada pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terdapat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Terkait dengan DDA, KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran pertandingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi. Pembangunan tata perdagang ini akan memberikan kesempatan bagi negara berkembang dan LDCs untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mencakup isu pertanian, akses pasar produk bukan pertanian, perdagangan bidang jasa, dan rules. Dalam perkembangannya, isu pertanian khusus terkait penurunan subsidi domestik dan tarif
dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalannya proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi, antara lain food security, livelihood security, dan rural development. Sementara bagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politis yang penting dan kebijakan pertanian mereka. Protes perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu-isu sensitif, khususnya pertanian dan nama. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan suspension pada bulan Juni 2006, proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008 diadakan perundingan tingkat materi dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan nama, dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan, bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun, perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam pertandingan, mulai dari pertemuan tingkat perunding, pejabat tinggi, dan tingkat menteri, baik dalam format terbatas maupun multilateral. Namun semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang mengembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat tampaknya belum dapat bergerak dari posisi awal mereka. Target program kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 komite negosiasi groups. Diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesempatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011. Dan pada akhirnya, seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan putaran Doha selesai ditandatangani akhir tahun 2011. Namun, target tersebut tampaknya terlampaui batas waktunya dan belum ada perubahan terhadap program kerja yang ada. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat menteri KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politikal gaudi yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha. Ke depan arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut. 1. Penguatan sistem perdagangan multilateral dan WTO. 2. Penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Dan 3. Langkah ke depan yang penyelesaian perundingan putaran Doha. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-9, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi dianggap telah negara-negara anggota WTO telah menyepakati paket Bali. Sebagai WTO, isu-isu dalam paket Bali mencangkup isu fasilitas perdagangan, pembangunan, dan LDCS, serta pertanian merupakan sebagai dari isu perundingan DDA. Disepakatinya paket Bali merupakan suatu capaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitas Perdagangan.
Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.